Aksi nyata, refleksi perencanaan berbasis data. Oleh Sri Rahayu, SPD, SMK Negeri 1 Karimun. Pengalaman 1. Pengajar praktik. 2. Narasumber berbagi praktik baik. Refleksi diri tentang rencana kerja tahunan dan rencana kegiatan anggaran sekolah. Rencana kerja tahunan atau RKT dan rencana kegiatan anggaran sekolah atau RKAS memiliki peran penting dalam pengembangan sekolah. Refleksi diri terhadap RKT dan RKAS menjadi kunci untuk peningkatan kualitas pendidikan. Disinilah sekolah dan staf pengajar dapat mengevaluasi kinerja, mengidentifikasi peluang, dan memperbaiki implementasi. Tujuan refleksi diri 1. Self-discovery, yaitu refleksi diri membantu kekuatan dan kelemahan yang mendorong pencapaian target RKT dan RKAS. 2. Clarity of purpose, yaitu tujuan yang jelas menjadi hasil refleksi diri yang baik, memungkinkan penyusunan strategi untuk mengoptimalkan peningkatan efektivitas pelaksanaan. 3. Focus improvement, yaitu refleksi diri membantu menempatkan perbaikan spesifik dalam implementasi rencana agar lebih berhasil dan efisien. Evaluasi pencapaian target. 1. Evaluasi mendalam. Evaluasi yang teliti diperlukan untuk mengevaluasi sejauh mana target dalam RKT dan RKAS. 2. Realisasi prestasi. Evaluasi pencapaian target memberikan pemahaman yang kuat tentang apa yang berhasil dan di mana perlu perbaikan. 3. Identifikasi kesuksesan. Pencapaian target menjadi dasar bagi identifikasi yang lebih dalam tentang proses pencapaian tujuan. Analisis kendala dan hambatan. Faktor internal. Analisis mendalam terhadap kendala internal seperti sumber daya dan kebijakan sekolah yang mempengaruhi pelaksanaan RKT dan RKAS. Faktor eksternal. Penyelidikan terhadap hambatan eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi alokasi anggaran dan program sekolah. Identifikasi peluang dan potensi. 1. Peningkatan kualitas. Identifikasi potensi memungkinkan pengembangan program sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 2. Kesempatan kolaborasi. Peleburan antara potensi sekolah dan peluang kolaborasi dengan pihak eksternal dapat memperkuat RKT dan RKAS. 3. Optimalisasi sumber daya. Identifikasi peluang membantu sekolah untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia. Penyusunan strategi. 1. Sementasi perencanaan. Strategi harus terfokus dan spesifik untuk memastikan program penyusunan RKT dan RKAS berjalan dengan efisien. 2. Pendekatan bersama. Strategi kolaboratif yang melibatkan partisipasi semua pihak penting, memastikan kesuksesan implementasi rencana. Penetapan prioritas kegiatan. 1. Memprioritaskan tujuan. Penetapan prioritas membantu menetapkan tujuan yang paling vital untuk pengembangan sekolah ke depan. 2. Fokus pada keberhasilan. Prioritaskan kegiatan yang berfokus pada hasil tercapai dalam pencapaian target rencana sekolah. Penyusunan rencana aksi. 1. Pencapaian target. Rencana aksi harus didasarkan pada tujuan yang jelas dan fokus pada mencapai target yang ditetapkan. 2. Realisasi strategi. Penyusunan rencana aksi adalah wujud dari strategi implementasi yang matang dan terarah. 3. Monitoring reguler. Pencapaian rencana aksi diukur melalui monitoring yang teratur untuk memastikan kelangsungan dan kesuksesan implementasi. Implementasi rencana. Partisipasi aktif. Pelaksanaan rencana memerlukan partisipasi aktif seluruh pihak terkait untuk memastikan keberhasilan. Perubahan proaktif.
Implementasi yang sukses melibatkan kemampuan untuk merespon perubahan dengan cepat dan efektif. Evaluasi hasil. 1. Analisis efektivitas. Evaluasi dan pemantauan hasil adalah kunci untuk menilai efektivitas pelaksanaan rencana kerja dan kegiatan anggaran sekolah. 2. Koreksi perencanaan. Evaluasi membuka pintu bagi koreksi dan penyesuaian perencanaan di masa depan untuk kesuksesan jangka panjang.